Oke ya, Beb. Bubarkan pernikahan ini. Selama bertahun-tahun, aku udah ditipu sama dia. Tapi dia malah ninggalin aku karena ketemu perempuan yang lebih kaya. Jangan, enggak, itu nggak benar. Kamu keluar, ikut saya. Pak. Ternyata benar. Pak David punya banyak perempuan. Jadi, Pak David nggak pernah kerja sama sekali ke kantor? Nggak pernah, Bu. Selama saya mengikuti Pak David kerjanya hanya menjemput cewek-cewek. Papa minta kamu sama dia, jangan cuma pacaran. Dan segera menikah. Kami berdua kan baru pacaran, jadi masih harus saling mengenal, Om. Tapi bukan karena kamu punya perempuan lain kan, Mas? Atau jangan-jangan kamu udah nikah? Bapaknya Putri minta aku nikahin Putri. Aku udah ke rumah Putri. Rumahnya itu gede banget. Tuh kan, seharusnya kamu itu jangan buru-buru nikah sama Rena. Ya mana aku tahu kalau Putri itu lebih kaya dari Rena, kan aku nggak tahu. Mama nggak terima. Istri itu harus dijaga. Mama akan pakai jalur hukum. Tolong, Ma, jangan. Pokoknya Mama mau lapor dia ke polisi. Aku mau coba selesain semua ini dengan cara aku sendiri. Saya harus ketemu, Pak. Tiba-tiba Mbak ini nyelonong masuk. Ini siapa, Man? Nggak tahu, Mbak. Saya Rena. Saya mau kasih tahu kamu sesuatu soal Mas David. Tentang apa? Semuanya. Perempuan licik. Mas, kamu kenapa sih? Kamu bongkar semua rahasia aku sama pacar-pacar aku kan? Justru aku tuh nyelamatin kamu. Kamu mau ngancurin aku? Terus kamu pikir aku salah? Kalau aku nggak sayang sama kamu, aku udah biarin Mama jeblosin kamu ke penjara. Kredit card ya, Mbak? Sebentar ya. Jadi itu pinnya. Bentar ya. Halo? Apa? Ini leleh, ini leleh rujukin. Ya udah aku kesana sekarang ya. Kenapa, sayang? Teman kuliah aku udah meninggal. Aku duluan nggak apa-apa nggak? Apa-apa. Ya, sayang. Ini Pak, kartunya. Oh iya. Ya sudah diproses semua ya. Lumayan nih, aku bisa buat Vevo ya. Satu, dua, tiga. Sayang, kamu beliin aku handphone baru. Ya ampun, ini kan keluaran yang baru banget. Mahal banget loh. Kita kan udah berbulan-bulan pacaran. Kamu ngapain sih repot-repot? Aku juga pengen banget bahagiain kamu. Makasih ya sayang. Repot-repot banget. Kamu beneran udah pekerjaan. Terus kalau udah, kapan mau nikahin aku? Kamu sabar ya sayang. Secepatnya aku akan ketemu sama mama kamu. Terus aku lamar kamu. Bener ya? Aku mau lihat handphone baru aku. Ada titipan surat ini, Bu. Oh, maaf. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Selamat siang. Mari, Bu. Siang. Tagihan kartu kreditku kok bisa sebesar ini ya? Ini kok bisa ada penarikan dana tunai sebesar ini sih? Aku duluan nggak apa-apa nggak? Makasih Mas ya. Apa jangan-jangan Mas David ya yang pakai kartu kredit aku waktu aku tinggalin dia di kafe? Halo sayang. Kamu pakai kartu kredit aku ya? Tagihanku banyak banget, udah gitu ada tarik tunai juga. Kan kemarin aku pakai untuk beli handphone baru buat kamu. Kamu beli handphone itu pakai uang aku? Dari kartu kredit aku? Selamat ya sayang. Kamu kena aku kerjain. Kamu jangan gitu dong. Sayang, kamu tenang aja sayang. Pokoknya nanti kalau aku punya kerjaan, langsung aku ganti semuanya uang kamu. Ya? David, kamu itu harus hati-hati. Kamu hampir ketahuan tuh. Ingat, Bapak itu sudah nggak mau dihina lagi sama keluarga besar kita. Iya, kita buktiin sama mereka kalau kita punya banyak uang. Kamu harus lebih membuat luluh lagi Rena itu. Udah Bapak tenang aja. Dia ini yang paling gampang ketipu dan mau bertahan sama aku. Kamu punya
punya uang dari mana? Tadi aku lihat kamu harus beli cincin, Mas. Selama ini aja kamu selalu pakai uang aku buat biayain berobat bapak kamu. Ternyata bener ya kata orang-orang. Kamu tuh gak cuma playboy, tapi kamu juga suka martin cewek-cewek kaya. Lagi pula kan uang itu udah kamu kasih ke aku. Terserah aku dong, kamu pakai buat apa. Uang yang kamu kasih ke aku itu udah aku beli cincin untuk melamar pacar aku. Bisa-bisanya ya, Mas. Pakai uang aku buat beli cincin buat cewek lain. Semoga suatu saat kamu bakal dapat karmanya ya atas semua perbuatan kamu itu. Kasih ya sayang. Kamu serius, Mas? Mau ngelamar aku? Ada yang mau lamar anak tante? Terima kasih Tante. Tolong izinkan aku menikah sama Rena Tante. Karena dia satu-satunya perempuan yang sangat aku cintai di dunia ini. Sebenarnya aku sempet ragu sih sama Mas David. Tapi kalau dia nggak serius sama aku, mana mungkin dia ngelamar aku depan mama kayak gini? Aku memang bukan pria sempurna, tapi aku akan berusaha memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk Rena. Karena bahagia Rena, bahagia aku juga Tante. Semua keputusan ada sama Rena. Jadi gimana Ren? Kamu mau nikah sama aku? Kalau kamu memang sangat mencintai David, Mama tinggal merestui. Aku mau Mas nikah sama kamu. Tante, makasih banyak Tante. Gaya bebas. Bubarkan pernikahan ini. Aku udah ditipu sama dia. Aku yang udah biayain dia selama ini dan juga biayain dia kuliah. Tapi dia malah ninggalin aku karena ketemu perempuan yang lebih kaya. Jangan, enggak, itu nggak benar. Kamu jangan mau nikah sama penipu ini. Ini fitnah ini, kata ngoceh-ngoceh. Merusak suasana pernikahan anak saya. Siapa kamu ini? Ini semua fitnah. Aku tak pernah minta kamu bayarin kuliah aku. Ikut saya. Pak. Apa benar yang dia katakan? Itu gak benar, Bu. Dia emang dari dulu deketin aku, Bu. Tapi aku gak pernah tanggepin. Dia penipu. Berapa uang yang kamu kasih ke Mas David? Saya ganti semuanya. Sekarang aku udah jadi istri Mas David. Jadi aku harus tutupin semua aib suamiku. Maaf ya, aku telat. Ya, apa-apa sih nih tasnya. Gimana, Fit? Kerjaan kamu lancar? Kacau, mah. Gaji aku dipotong 50%. Perusahaannya bangkrut. Lebih baik kamu bantu-bantu deh di perusahaan almarhum papanya Rena. Nanti di sana kamu kan bisa jadi direktur utamanya. Jangan dadakan kayak gitu, mah. Kan aku jadi gak enak, mah. Direktur utama perusahaan papanya Rena juga kan udah bagus banget. Kalau tiba-tiba diganti aku, ntar malah jadinya perusahaan jadi merugi lagi. Ya kan, Pak? Saya juga setuju sama David. Dia lebih baik bilang tidak mampu, tidak bisa, daripada dia bilang bisa. Nggak bikin hancur perusahaan. Jujur. Rena, kamu kenapa? Saya kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Butuh istirahat aja sedikit. Ternyata benar. Pak David punya banyak perempuan. Jadi, Pak David nggak pernah kerja sama sekali ke kantor. Selama saya mengikuti Pak David, Pak David kerjanya hanya menjemput cewek-cewek. Setelah sore hari, Pak David pulang ke rumah. Soalnya dia pulang kerja. Mas David udah janji nggak akan bohongin aku lagi. Tapi kenapa dia malah makin menjadi setelah menikahi aku? Sayang, aku mau istirahat. Iya Mas, aku udah nggak apa-apa kok, udah enakan Mas. Aku salut nih sama kamu. Walaupun kamu dapet tawaran untuk mengelola bisnis papa, aku yakin banget di luar sana banyak laki-laki yang pengen banget dapet jabatan itu. Tapi kamu enggak. Itu berarti menunjukkan bahwa kamu sayangnya sama aku kan? Ya iyalah sayang. Aku akan bersabar dan cari cara untuk mengubah Mas David agar dia nggak suka bohong lagi. Aku pernah minta Mas David berjanji, tapi ternyata dia ingkar. Jadi percuma kalau aku terang-terangan minta Mas David jujur. Ya Allah, aku mohon berikan jalan yang lurus untuk Mas David agar dia bisa bertobat. Ampuni aku kalau aku sudah berbohong demi menutupi semua ini dari Mama. Aku nggak mau Mama jadi stres dan kepikiran. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, kamu nggak bareng berangkatnya sama David? Enggak, aku udah dari Uni soalnya, jadi arahnya beda. Makanya aku naik ojek online aja. Dah.
harus terus ikutin Mas David dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Stop. Ini kan jalan menuju perumahan, bukan gedung perkantoran. Mas, kamu keterlaluan. Kamu pakai mobil aku untuk modal dapetin cewek-cewek lain. Aku udah di lampu merah nih. Mau tunggu ya, sabar ya sayang ya. Pak, ikutin lagi, Pak. Stop. Pak. Ya, Pak. Rumahnya milik siapa ya? Loh, Mbaknya mau nyari siapa ya? Teman kuliah saya, Kalau boleh tahu namanya? David. Ini bukan rumahnya Mas David, tapi ini rumahnya Mbak Putri. Mas David itu cuma pacarnya Mbak Putri. Pak, kenalin ini David, pacar aku. Oh, Papa minta kamu sama dia jangan cuma pacaran, tapi kalian harus serius dan segera menikah. Ya udah kalau gitu saya panggilin Mas David dulu ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kami berdua kan baru pacaran, jadi masih harus saling mengenal, Om. Tapi bukan karena kamu punya perempuan lain kan, Mas? Atau jangan-jangan kamu udah nikah? Kita mau lanjut jalan kemana, Bu? Antar saya pulang aja, Pak. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin aku bisa pacaran sama kamu kalau aku udah punya istri. Kenapa Mas David nikah sama aku? Kalau memang dia masih suka main cewek, kenapa aku nggak ditipu aja kayak Risa sekalian? Terus urusannya selesai, kenapa harus dinikahin? Ren, kamu kenapa kok nangis? Aku malu kalau aku harus bilang ke Mama kalau Mas David itu adalah penipu. Tapi Mama pasti akan marah. Aku tadi jalan terus banyak debu, jadi kayaknya mataku iritasi deh. Aku ke kamar dulu kali ya. Pokoknya Papa mau kalian cepat menikah. Kalau aku sih, Om, siap-siap aja. Tapi semuanya tergantung Putri. Apa Putri bisa menerima aku apa adanya? Aku mohon berikan suamiku hidayah dan hilangkan sifat buruknya. Putri, kalau memang kamu mau menikah sama dia, kamu harus bisa menerima dia apa adanya. Aku sudah terlanjur terikat pernikahan dan aku terlanjur tulus mencintai Mas David. Aku mohon agar aku bisa menjalani rumah tangga yang normal dan punya suami yang bertanggung jawab. Tuh ngajar Rena udah tidur, jadi aku bisa ke kamar Bapak. Mas David mau kemana ya? Dan dia mau ngapain? Kok mencurigakan banget? Bapaknya Putri minta aku nikahin Putri. Aku udah ke rumah Putri. Rumah itu gede banget. Tuh kan, seharusnya kamu itu jangan buru-buru nikah sama Rena. Ya mana aku tahu kalau Putri itu lebih kaya dari Rena, kan aku nggak tahu. Seharusnya kamu tuh mendapatkan perempuan yang super kaya, biar kita bebas nguras semua hartanya. Aku nggak nyangka ternyata Mas David dan Bapak tega ngelakuin itu ke aku. Aku balik ke kamar dulu ya. Sayang, kamu dari mana, sayang? Habis wudhu, Mas. Mau sholat tahajud. Sholat tahajud. Memangnya kamu mau minta apa kok sampai sholat tahajud segala? Aku mau minta sama Allah punya suami yang jujur dan sayang sama aku. Kok kamu doanya kayak gitu sih, sayang? Kalau itu sih udah pasti otomatis, sayang. Aku tuh setia dan jujur sama kamu. Bagaimana kamu bisa ngomong begitu, Mas? Andai sekali kamu berbohong dan bersilat lidah. Emang kamu sendiri dari mana, Mas? Habis minum, haus banget, sayang. Aku tidur ya. Sayang, aku minta maaf hari ini aku nggak bisa sarapan. Aku harus dari Bapak nih. Makan aja dulu sebentar, masa nggak sebentar? Nggak usah. Mas kemarin kan ya, dari Kalimantan kan bisnis. Rena, kamu kenapa? Kamu jangan merahasiakan sesuatu sama Mama ya. Mama bisa pegang rahasia nggak? Tapi Mama harus janji. Mama nggak boleh marah sama Rena ya.
kita cari solusinya bareng-bareng. Putri, Ini siapa, Mas? bapak aku. Dia kena stroke, sayang. Dan terpaksa harus aku titipin ke panti. Sayang, aku takut kalau aku nikah sama kamu, aku akan nyusahin kamu, sayang. Nah, bentar. Aku masih bingung deh. Maksudnya gimana sih? Jadi semua uang aku itu udah kepake untuk pengobatan bapak aku. Aku mau minta maaf sama kamu, sayang. Jujur, aku itu sebenarnya cuma seorang supir, sayang. Kenapa sih kamu? Selama ini kamu hanya diam dan diam aja. Mas David itu udah janji sama aku kalau dia bakalan setia, dan setiap kali dia janji itu selalu meyakinkan aku, Ma. Tapi Mama nggak terima kamu dibuat seperti ini. Kamu tuh udah disakitin, dihianatin. Mama akan pakai jalur hukum. Tolong, Ma, jangan. Kenapa, Ren? Aku mau coba selesaiin semua ini dengan cara aku sendiri. Jadi kamu cuma seorang supir? Sayang, memang saat ini aku gak punya apa-apa, tapi aku janji sama kamu. Aku akan berusaha bahagiain kamu, sayang. Aku akan cari pekerjaan. Aku janji. Tapi untuk cinta, kamu gak usah ragukan itu, sayang. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, sayang. Buat aku materi itu nggak penting. Karena aku dari awal emang udah cinta sama kamu, bukan karena materi. Setelah kita menikah, kamu kerja di perusahaan papa aku. Gimana? Jangan, sayang. Aku ini kan bukan orang yang berpendidikan, sayang. Yang ada malah nanti jadi malu-maluin kamu. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku coba buat ngomong sama papaku ya. Istri itu bukan untuk diinjek-injek. Istri itu harus dijaga. Dan tugas istri bukan hanya menutupi aib suami. Mama nggak terima. Pokoknya Mama mau lapor dia ke polisi. Nah, jangan. Aku akan jalanin semua ini dulu dengan caraku sendiri. Pak. Terima kasih. Makasih ya, sayang. Ada apa lagi, Ren? Gak ada apa-apa. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Kalau ketemu Bu Putri, itu harus ada janji dulu. Mbak, saya harus ketemu, Pak. Tiba-tiba Mbak ini nyelonong masuk. Ini siapa, Man? Nggak tahu, Mbak. Saya Rena. Saya mau kasih tahu kamu sesuatu soal Mas David. Tentang apa? Semuanya. Tolong masukin mobil ke garasi. Baik. Mereka adalah korbannya Mas David. Dan saya adalah istrinya. Ini aku akan nggak percaya. Kalau kamu mau balas dendam sama Mas David, kamu cukup udah nggak usah balas chatnya, angkat teleponnya, atau biarin dia kesini. Udah terlalu banyak korban yang dia sakitin, termasuk kamu. Aku cuma berusaha untuk bantu kamu. Terus apa yang mau kamu lakuin sekarang? Sama seperti sekarang, aku akan berusaha menyadarkan korban-korban dia. Dan aku harap kamu bisa sadar. Putri, kamu ada apa? Aku udah dibohongin dan ditipu sama Mas David, Pak. Sudah sama Papa, ayo. Semoga apa yang aku lakuin ini benar. Biar mereka sakit hati sekarang daripada mereka jadi korban yang diporotin sama Mas David. Kamu jahat banget tau gak sih sama saya? Saya di sini itu kasihan sama Mbak. Saya nggak peduli. Mbak. Pak, masa pacar-pacar aku nggak bisa dihubungin, Pak? Atau mereka udah tahu kamu sudah nikah? Tapi siapa yang ngasih tahu? Ada yang nggak beres nih. Risa? Nggak mungkin, apa? Nggak mungkin kan? Urusan sama Risa udah beres. Tapi siapa pelakunya? Rena yang ngasih tahu ke semua pacar-pacar kamu. Kalian pikir Rena itu orang bodoh? Saya dan Rena itu udah tahu kalau kalian itu semua penipu. Kalau bukan karena Rena, saya udah laporin kalian ke polisi. Rena terlalu baik sama kalian. Ma, ini nggak benar, Ma. Aku itu nggak punya pacar, ya kan, Pak? Lebih baik kamu bertobat ya. Sebelum kesabaran saya habis. Dan Bapak,
Sebagai orang tuanya harusnya bisa mendidik anaknya ya. Kalian itu numpang ya di rumah saya. Cari cara lain udah. Bongkar semua rahasia aku sama pacar-pacar aku kan? Justru aku tuh nyelamatin kamu. Kamu mau hancurin aku? Terus kamu pikir aku salah? Kalau aku nggak sayang sama kamu, aku udah biarin mama jeblosin kamu ke penjara. Emang kamu pikir aku nggak tahu ya? Aku tahu, Mas. Kamu pakai mobil aku buat pacarin anak-anak orang kaya itu, iya kan? Dan kamu nolak kerjaan dari mamaku tuh bukan karena kamu sayang sama aku, nggak, kamu malas. Kamu lebih pengen monotin mereka. Mulai sekarang, kamu harus berubah. Kalau kamu nggak berubah, aku nggak bisa, Mas, percaya lagi sama kata-kata kamu. Ya Allah, aku sangat ingin merubah tabiat suamiku. Aku sudah berusaha menjauhkan semua perempuan-perempuan itu. David pasti tahu dari mama. Sekarang, aku hanya bisa berharap suami dan mertuaku tidak banyak bertingkah lagi. Selamat siang. Ada apa ya? Pasti kamu yang melaporkan anak saya. Saya nggak ada ngelapor apa-apa. Masalah keluarga aja bawa-bawa polisi. Kamu tega melaporkan suami kamu. Enggak, Pak. Aku nggak ngelaporin apa-apa. Ada laporan masuk dari korban penipuan Saudara David. Laporannya dari Saudari Putri dan Pak Hasan. Ini surat perintah penangkapan. Nanti Bapak jelaskan saja di kantor. Ini siapa, Pak? Sudah, yuk. Harusnya Bapak itu bisa ya mendidik anak Bapak ya. Malu kan seperti itu. Kalau kamu nggak ngadu sama Putri, aku nggak mungkin di sini. Kalau aku nggak bilang sama dia, korban kamu akan makin banyak. Nasib kamu makin buruk, Mas. Jadi kamu lebih senang suami kamu di penjara? Kalau aku harus pilih, suamiku di penjara tapi setia atau bebas tapi berkhianat, aku lebih pilih kamu di penjara, Mas. Kamu emang nggak punya perasaan. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Astaga, Rena, kenapa Pak Alex? Telepon ambulans sekarang, Mas, sekarang. Pak, tolong datang ke Jalan Tanjung nomor 40 ya, Pak. Aku nggak tahu Papa kenapa. Pak. Bebaskan David. Bebaskan David. Ya Allah, Pak. Pak. Pak Alex mengalami stroke dan kemungkinan setengah dari tubuhnya akan mengalami lumpuh permanen. Saya permisi dulu. Ada tamu yang bernama Rena pengen ketemu sama Bu Putri. Kita nggak usah ketemu sama dia. Rena, kamu kenal? Istrinya Mas David, Pak. Ya udah, kamu suruh dia masuk. Selamat malam. Mau ngapain lagi kamu kesini? Saya kesini mau info kalau bapaknya Mas David itu masuk rumah sakit. Ya bagus lah. Karena dia pernah bohongin aku, dia pura-pura kena stroke, ya sekarang jadi kena stroke beneran. Aku mohon sama kalian, aku mohon bebasin suami aku. Aku udah kasih uang banyak ke David. Bahkan aku sempat mau beliin dia mobil. Soal uang kan akan diurus sama polisi, ya kan? Semua uang kalian akan balik lagi kalau semuanya udah jadi barang bukti. Bukan begitu? Aku mohon cabut tuntutannya Mas David. Nggak bisa. Kamu tahu kan, korbannya David itu udah banyak banget. Dan aku yakin kamu udah tahu itu semua. Tapi kenapa kamu masih tetap belain dia? Apa jangan-jangan kamu sekongkol sama dia? Bahkan aku juga salah satu korbannya Mas David. Cuma bedanya aku udah menikah sama dia. Aku tahu suamiku jahat. Dan di sini aku berusaha untuk nyadarin dia. Buktinya apa? Kamu tidak bisa buat dia berubah kan?
Saya akan buat dia berubah. Saya akan cabut tuntutannya. Asal dia mau menikah sama Putri. Dan kamu pisah dari dia. Kalian berdua ini membenci sifatnya kan? Dan mencintai orangnya? Lebih baik suami saya di penjara. Permisi. Ngapain lagi kamu kesini? Bapak kena sakit stroke, Mas. Sekarang dia di rumah sakit. Aku mau ketemu sama Bapak, Ren. Nanti ya, kalau Bapak udah sembuh. Tapi gimana kalau Bapak meninggal, Ren? Aku gak bisa ketemu sama Bapak lagi. Ren, aku mohon sama kamu. Tolong kamu bujuk Putri, Ren. Untuk cabut tuntutannya. Tapi masalahnya dia kasih aku pilihan. Kalau kamu bebas, aku harus pisah dari kamu. Kamu harus nikah sama dia. Terus apa masalahnya? Gampang kan syaratnya? Aku tuh istri kamu, Mas. Kamu gak ada sedikit mikirin perasaan aku. Kamu yang gak mikirin perasaan aku. Kamu benar-benar egois. Kamu tahu rasanya di penjara. Aku mohon sama kamu, Ren. Tolong jangan pisahkan seorang anak. Aku mohon sama kamu. Aku mau ketemu sama bapakku. Sebaiknya kamu gak usah percaya lagi deh sama David. Ayahnya itu hanya dibuat alasan supaya dia bisa bebas. Aku kasihan kalau Mas David gak bisa ketemu papanya lagi kondisi kayak gini. Dok, gimana keadaan papa mertua saya? Kondisi Pak Alex makin kritis. Kemungkinan besar beliau bisa bertahan dari 1 minggu. Aku minta izin sama Mama. Aku minta izin untuk ambil keputusanku sendiri. Keputusan apapun yang kamu ambil itu hasilnya sama. Kalau kamu nggak membujuk Putri, David di penjara. Tapi kalau David bebas, untuk Putri, Ibu malah seneng. Berikan kesadaran dan keikhlasan untuk suamiku ya Allah, agar dia bisa ikhlas menjalani hukumannya. Maafkan aku ya Pak. Kamu udah benar-benar yakin atas keputusan kamu? Aku mohon kalian ngerti ya, kenapa aku ambil keputusan ini. Saya itu benar-benar gak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kalau begitu saya pamit. Gimana, Ren? Aku udah coba ngomong sama Pak Hasan dan Putri, Mas. Aku yakin Rena pasti milih untuk pisah sama aku dan membiarkan aku untuk menikah sama Putri. Makanya dia nangis. Aku mau biarin kamu di sidang. Aku akan tetap pada pendirian aku. Kamu ngebiarin aku di penjara dan tidak mempertemukan aku dengan bapakku yang mau meninggal. Kamu benar-benar jahat. Mas, kamu di penjara karena perbuatan kamu sendiri, bukan karena aku. Tapi aku janji, aku akan jagain Bapak, nemenin Bapak sampai hari terakhir nih. Mulai hari ini, aku palak kamu. Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Bahkan aku sendiri nggak tahu apa keputusan yang aku ambil ini benar atau salah. Ya Allah, aku ingin berusaha pasrah dan ikhlas. Aku serahkan semuanya kepadamu. Maafin aku ya Pak. Aku nggak sanggup untuk bebasin Mas David dan membiarkan dia melukai hati wanita lain. Namun talak telah diucapkan. Tetap saja aku bukan istri Mas David lagi. Namun sebelum persidangan, aku masih berstatus menantu Bapak. Aku akan menemani Bapak sampai sembuh. Pak David sudah bebas. Pelapor sudah mencabut tuntutan. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Mari, Bu. Aku nggak nyangka Putri bakal cabut tuntutannya. Padahal aku kan udah bilang sama dia. Nah, sus, mertua saya mana? Tadi ada anaknya membawa surat rujukan untuk pindah ke rumah sakit lain. Mas David. Kenapa kalian semua mempermainkan saya? Kalau emang kalian mau cabut tuntutannya Mas David, kenapa kalian harus kasih aku pilihan yang susah? Justru kami tidak mau sembarangan mengambil keputusan. Saya akan kasih tahu kamu. Kami tidak mau permainkan kamu. Setelah saya pikir-pikir, Putri ini ada satu-satunya anak saya. Dia cuma hanya mau menikah dengan David. Jadi terpaksa saya cabut tuntutan itu supaya David mau menikah sama anak saya. Kamu bukannya benci ya sama Mas David? Aku emang marah. Tapi aku nggak benci sama Mas David. Sebenarnya aku benar-benar cinta sama Mas David. Dan aku nggak mau kalau Mas David itu mendekam di penjara cuma gara-gara keegoisan aku dan kamu, istrinya. Kamu udah dengar sendiri kan? Putri lebih mencintai aku dibanding kamu. Dan bapak aku akan dipindahkan ke rumah sakit lebih bagus. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu jangan rusak kebahagiaan aku. Biasa kalian semua tahu ya,
Keluar dari rumah saya. Saya lega gak punya suami seperti kamu lagi. Selalu berkhianat sama istrinya. Sebenarnya aku cuma pura-pura kuat supaya aku terlihat tegar di depan Mas David. Kamu kenapa? Kok pulang-pulang nangis? Mas David di rumah Putri dan dia anak aku secara lisan. Itu artinya kita udah gak suami istri lagi secara hukum agama. Kalau kamu pisah sama David, itu artinya jodoh kalian itu memang pendek. Tapi kamu jangan sedih ya. Kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik di luar sana. Mama selalu ada untuk kamu. Kenapa sih? Kamu masih aja mikirin David. Udah jelas-jelas dia itu hanya mempermainkan kamu. Selamat pagi. Bapakku sudah meninggal. Puaskan kalian. Kamu seharusnya gak usah pindahin bapak ke rumah sakit waktu itu. Diam kamu, gak usah kamu bahas lagi. Bapakku udah meninggal sekarang. Aku datang ke sini mau kasih undangan ini. Aku mau menikah sama Putri. Kamu pegang cincin ini. Dan kamu urus semuanya. Selama ini kamu udah siksa Rena lahir dan mati. Apa itu masih kurang cukup? Dia juga egois. Dia lebih senang aku di penjara dibandingkan aku bebas. Sekarang udah impas. Jangan lupa kamu berdua datang. Rena, sini sayang. Papa, Rena minta maaf ya, Pak. Dan Rena juga udah maafin semua kesalahan Papa. Papa gak bisa ketemu sama Mas David sebelum Papa pergi. Maafin Rena ya, Pak. Kalau Tuhan sudah mentakdirkan di luar rencana kita, kita harus ikhlas dan sabar. Ngapain kalian kesini? Pulang kalian. Kalau kamu nggak mau kita datang ke sini, kenapa kamu kasih kabar kalau Pak Arif meninggal? Supaya dia tahu kesalahan dia. Gara-gara dia bapak saya meninggal. Karena kalian nggak penuhi permintaan terakhirnya. Pergi! Gak seharusnya mereka di sini, Pak. David itu mau membuat kamu merasa bersalah. Kalaupun kamu punya kesalahan pada orang yang sudah tidak ada, kamu bisa menebus kesalahan kepada almarhum dengan mengirimkan doa dan ampunan kepada Allah. Makasih ya, Ma. Mama selalu coba untuk menangin Rena. Rena boleh minta waktu sendiri dulu, Ma. Ren, kamu yakin mau datang ke pernikahannya David? Aku yakin kok untuk datang. Aku akan datang ke sana dan tunjukin ke mereka kalau aku nggak apa-apa. Aku nggak mau dia merasa dia berhasil nyakitin aku. Kalau kamu pergi ke sana, Mama ikut ya. Gimana? Semuanya sudah siap? Siap, Pak. Sebentar, Pak. Sebelum akadnya dimulai, saya ada beberapa tamu spesial. Tamu spesial saya. Kalau kamu nggak mau transfer ya udah nggak apa-apa. Tunggu! Aku butuh bukti dari kamu. Kamu transfer sekarang! Ada yang ngajakin aku bisnis online. Pakai cek aku aja ya. Itu berapa sih kamu? 20 jutaan sih. Ini maksudnya apa, Pak? Mungkin di antara kalian belum ada yang tahu. Kalau calon menantu saya ini adalah seorang penipu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditipu sama dia. Sebenarnya dia ini sudah dipenjara, tapi saya bebaskan. Karena dia akan menikah sama anak saya. Tapi menurut saya, hanya perempuan bodoh dan orang tua yang tidak waras yang mau menikahkan anaknya dengan seorang penipu seperti dia. Calon menantu saya bukan dia. Calon menantu saya itu lebih baik, bertanggung jawab, dan bukan penipu seperti dia. Kamu udah jebak aku. Katanya kamu cinta sama aku. Kan aku belajar dari kamu, Mas. Karena aku melakukan ini semua cuma mau mempermalukan kamu dan balas dendam sama kamu. Kamu belum kenalan ya?
sama calon suami aku. Lebih baik aku menikah sama pilihan papa aku. Dan sekarang semuanya udah pada tahu. Kamu hanya seorang penipu yang suka morotin gadis-gadis yang ada di sini, termasuk aku dan Rena. Wajah kamu itu sudah difoto dan segera akan diviralkan. Saya pastikan perempuan manapun tidak akan mau menerima kamu. Dan semua perusahaan juga tidak akan mempekerjakan kamu. Penipu kalian, pembohong! Penipu! Mas David! Rena, aku minta maaf ya. Aku maafin kamu. Ini semua pelajaran buat kamu. Kamu harus ikhlas, Mas. Kamu sama aja seperti Putri. Pergi! Pernahkah akan bawa cintamu karena hatiku selalu kau luka. Aku nggak tahu hidup aku gimana ke depannya, Pak. Aku sekarang sudah mendapatkan karma.